Selamat siang anak-anak SMP Strada Yosudarso. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Oke, selamat siang sekali lagi Kak Yudi ucapkan untuk kalian semua. Terima kasih sudah absen yang pertama lewat GCR ya. Sebelum nonton video ini, Pak diharap kalian sudah absensi. Untuk pertemuan ekstrakurikuler Pramuka hari ini kita akan menggunakan video ya. Hari ini akan ada materi terkait dengan kepramukaan. Kira-kira materinya apa? Nanti kita ikuti. Kurang lebih waktu 30 menit dari jam 11:30 sampai jam 12 kita luangkan waktu untuk menonton video ini. Meskipun video ini nanti tidak sampai 30 menit, tetapi ada spare waktu untuk menonton sekitar 30 menit. Oke ya? Setelah nonton video ini kurang lebih 30 menit nanti akan ada soal evaluasi, yaitu mengerjakan kuis. Kurang lebih 20 soal dan akan dikerjakan pada pukul 12 sampai pukul 12.30. Untuk link soal-soal nanti akan dikirimkan juga lewat GCR. Oke? Nah, untuk itu mari kita lanjut kepada materinya. Kira-kira materinya apa sih? Untuk kelas 9, kelas 8, dan juga kelas 7 pasti sebelum-sebelumnya sudah bertemu dengan materi kepramukaan, baik itu secara teori ataupun juga secara praktek, benar ya? Nah, untuk hari ini kita bertemu dengan materi teorinya, ya, materi teori kepada kepramukaan itu sendiri, yaitu tentang sejarah, ya, sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Meski kalian ada yang sudah mahir tentang menggunakan sandi Morse, sandi Semapur kemarin ikut dilombakan ya kan, lalu menang, tapi kita juga perlu mengingat kembali mengenai sejarah kepramukaan ya. Nah, bagi kalian yang masih kurang tentang kepramukaannya, di sini adalah momentum untuk mengingat kembali, kita coba mempelajari lagi ya. Sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Yang pertama adalah pramuka dunia. Bahwasanya pramuka dunia ini sudah diawali sejak abad 20, awal abad 20. Bisa dilihat di sini. Gerakan kepanduan Scout Movement didirikan oleh Sir Baden-Powell. Dimulai di bulan Juli tahun 1907. Indonesia pada waktu itu masih mengalami masa penjajahan Belanda, tetapi sudah masuk ke dalam masa pergerakan nasional, di mana masyarakat Indonesia pada waktu itu di abad 20 awal sudah mengenal yang namanya kemajuan di bidang pendidikan, dan tentang kepramukaan ini sendiri Indonesia juga mendapatkan pengaruh. Nah, terkait dengan sosok Sir Baden-Powell ini ya, dia mencetuskan kegiatan-kegiatan tentang kepanduan, tentang berkegiatan di alam bebas ya. Lalu mengadakan perkemahan di Bromsey Island, Inggris di tanggal 1 sampai 9 Agustus dan mengalami sukses besar. Anak-anak sekitar usia belasan mengikuti dan sangat antusias untuk menjalankan kegiatan tersebut. Ya, karena di dalam kegiatan tersebut ada semacam kemerdekaan di dalam berkreasi, di dalam berpikir, maupun juga di dalam keterampilan. Gerakan ini juga disebut Scouting atau Scout Movement, ya, bertujuan untuk mengembangkan para pemuda, baik itu secara fisik, mental, dan juga spiritual. Di tahun 1908, Baden-Powell menulis buku Scouting for Boys, yang artinya adalah pramuka untuk laki-laki. Nah, di awal pembentukan kepanduan ini, memang pramuka diperuntukkan untuk laki-laki. Namun, di tahun 1912, ternyata ada adik perempuan Sir Baden-Powell bernama Agnes ya. Apa di sini yang namanya Agnes? Mungkin terinspirasi dari adiknya Sir Baden-Powell nih. Membentuk organisasi pramuka kepanduan untuk para kaum wanita. Ya, ladies. Dengan sebutan Girls Guides ya. Organisasi untuk kepanduan para perempuan ini akhirnya juga didirikan. Lalu di tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga yang lebih kecil lagi ya anak-anaknya ya, dengan sebutan Cub ya, atau anak serigala. Ini bisa mengambil inspirasi dari buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling ya, berkaitan dengan kalau The Jungle Book itu kan ada kaitannya dengan semacam Tarzan ya, Mowgli dan sebagainya. Seperti itu. Jadi mengenai anak yang memang berkegiatan, beraktivitas di alam bebas. Di tahun 1918 dibentuk Rover Scout bagi pemuda 17 tahun ke atas. Ini yang lebih dewasa lagi. Ya kan? Tahun 1920 ini momentum yang sangat luar biasa karena pertama kalinya diadakan Jambore pertama kali di dunia ya, yaitu di Inggris ya. Nah, untuk mengembangkan organisasi kepanduan dunia, maka ada Dewan Internasional Pramuka
yang berpusat di London di situ memutuskan untuk membentuk 5 kantor wilayah. Ya, 5 kantor wilayah ini dipecah menjadi beberapa tempat sesuai dengan zonanya. Ya, ada Costa Rica di Amerika Latin pada khususnya, Mesir di Afrika, Filipina di Asia, ya Asia termasuk Asia Pasifik juga masuk ke zona itu, Swiss di Eropa, dan Nigeria ada di Afrika juga. Ya. Selain mendirikan tempat kantor untuk Biro Pramuka Putra, ternyata Dewan Internasional juga membentuk ya 5 kantor pusat untuk kepanduan atau Pramuka Putri. Ya, kurang lebih tempatnya sama, tersebar di Amerika, Arab, dataran Arab ya, Asia Pasifik dan juga Eropa. Di dataran Arab ini juga bisa berkaitan dengan bagian Afrika. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini sudah sampai ke 24 kali penyelenggaraan Jambore Dunia. Ya. Penyelenggaraan pertama tahun 1920 dan penyelenggaraan terakhir itu di tahun 2019. Ini sudah lewat dari 100 tahunnya ya. 100 tahun Jambore Dunia pertama kali dilakukan. Karena di tahun 2020, 2021 ternyata dunia mengalami krisis kesehatan atau pandemi ya, pandemi penyakit COVID itu ya, maka untuk penyelenggaraannya dilakukan penundaan. Seperti itu. Untuk negara-negara yang menjadi tuan rumah ya lebih banyak kalau kita lihat ada di bagian Eropa. Inggris, Denmark, Belanda, Prancis, Austria, ya bahkan Inggris beberapa kali di sini menyelenggarakan Norwegia ya. Lalu di benua Amerika ada Amerika Serikat itu sendiri yang sudah menyelenggarakan dan juga ada Kanada. Ya. Di Asia ya, di Asia Jepang, Iran tetapi dibatalkan karena di tahun 1979 ini terjadi huru-hara di negaranya. Ya. Khusus Asia Tenggara sendiri ini diwakili oleh Filipina tahun 1959 ya dan juga ada Thailand. Mana Thailand? Nah, di tahun 2003. Ya, suatu saat mungkin Indonesia juga bisa berperan menjadi tuan rumah. Seperti itu ya. Nah, Pramuka Dunia sampai sekarang masih melakukan eksistensinya, melakukan atau melaksanakan Jambore internasional ya. Nah, Indonesia pun pasti akan terlibat, pasti akan berperan serta di dalam kegiatannya. Ya. Di dalam Pramuka Indonesia ini juga sudah memiliki jam terbang yang sangat panjang ya. Tadi Pak Edi di awal sudah menjelaskan bahwa Pramuka Indonesia ini masuk ke Indonesia sejak awal abad 20. Ya, di tahun 1912 masuk ke Indonesia melalui pengaruh dari Belanda. Didirikan Netherlands Indisch Padvinder organisasi kepanduan yang didirikan oleh orang Belanda. Setelah itu muncul berbagai organisasi kepanduan yang berasaskan latar belakang masyarakat Indonesia masing-masing. Seperti ada di sini latar belakangnya orang Jawa, didirikan Javanese Padvinder organisasi. Ya, orang Jawa muda ada Jong Java Padvinder. Ya. Ada orang-orang yang berlatar belakang agama Islam tetapi nasionalis, maka dibentuk Nasionalis Islamic Padvinder. Ada Hizbul Wathan, di sini juga berasaskan latar belakang keagamaan. Syarikat Islam Afdeling Padvinder ini juga berlatar belakang keagamaan ya. Kalau yang ini NIP ya, harusnya bukan Siap. Siap itu yang ini. Oke. Nah, karena banyak masyarakat Indonesia yang membentuk organisasi kepanduan dan ternyata menyalahi kebebasan yang diperbolehkan oleh pemerintah Belanda, maka pemerintah Belanda memberikan larangan penggunaan Padvinderi ini. Kenapa? Karena dianggap bisa memberikan ancaman terhadap Belanda. Organisasi ini kan merupakan organisasi yang bebas ya, organisasi yang menunjukkan kepandaiannya, keterampilannya, mentalnya atas nama bangsa Indonesia pastinya, bukan atas nama Belanda. Maka dari itu organisasi ini dilarang. Istilah Padvinderi diganti menjadi pandu atau kepanduan oleh Kyai Haji Agus Salim. Nah, ini tokohnya. Ya, diplomat Indonesia. Lanjut. Di tahun 1928 ya, muncul yang namanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda 1 sampai Kongres Pemuda 2 ternyata memberikan pengaruh bagi perkembangan kepanduan di Indonesia. Ya. Nah, semangat kaum pemuda selain untuk menciptakan, melahirkan kemerdekaan Indonesia, ini juga untuk mewujudkan nasionalisme bangsa Indonesia melalui kegiatan kepanduan. Nah, melalui kegiatan kepanduan tersebut nanti ada Sunaryo, ini yang kelak kemudian hari menjadi ketua PAPI,
Persaudaraan antara Pandu Indonesia melakukan mediasi dengan pemerintah Belanda supaya kepanduan Indonesia ini diperbolehkan. Ya. Lalu di tahun 1930 semakin lama semakin meningkat, pemerintah Belanda mau tidak mau ya harus mempersilahkan banyak organisasi kepanduan lahir dan eksis di Indonesia. Ya, seperti nanti ada IPO, ada PK Pandu Kesultanan, PPS, KBI, lalu ada BPPKI yang kemudian hari akan berevolusi menjadi Kepanduan Rakyat Indonesia. Ya, ini tahun 1930. Nah, di tahun 1930 sampai 1940 lancar ya, dalam perjalanan kepanduan di Indonesia lancar. Waktu itu kan masih pemerintah Belanda, ya. Tapi di tahun 1942 datang ini Jepang. Ya. Jepang yang kejam di sini melarang kegiatan kepanduan. Kenapa? Karena ketika organisasi tersebut dianggap Jepang ini tidak bermanfaat buat Jepang, maka akan di-banned, diblokir atau dihapuskan. Orang-orang yang menjadi tokoh pandu di Indonesia pada waktu itu beralih memilih masuk organisasi semi militer buatan Jepang. Seperti ada Keibodan, Senendan, dan juga PETA. Ini organisasi militer dan semi militer ini bertujuan untuk membantu Jepang di dalam perang. Jadi bukan lagi berkaitan kegiatan-kegiatan kepanduan ya. Mereka yang ikut sini udah otomatis dilatih secara militer. Seperti itu. Lalu di akhir September 1945, nah ini Indonesia sudah merdeka ya. Indonesia sudah merdeka di bulan Agustusnya, lalu organisasi kepanduan berusaha untuk naik lagi ke permukaan. Ya, organisasi kepanduan yang sebelumnya sudah muncul dan sempat hilang, muncul lagi. KBI, Hizbul Waton, SIAP, Natpij, Tridharma Kaki, dan Pandu Kesultanan memutuskan untuk kembali serius membentuk organisasi kepanduan. Ya, ada keputusan-keputusan di saat mereka bertemu di gedung Balai Mataram Yogyakarta, yaitu membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, anjurkan bentuk suatu organisasi pandu seluruh Indonesia, membentuk Panja, Panitia Kerja, dan mempercepat Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Tujuannya supaya kepanduan di Indonesia itu menjadi organisasi yang diakui oleh pemerintah dan mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Ya. Nah, lalu Panitia Kerja di situ melakukan pembicaraan dengan tokohnya Sutarman, Subagio, dan Kurnia, dan menyampaikan harapan untuk menghidupkan kembali gerakan kepanduan di Indonesia. Lanjut, masih di bulan Desember 1945, terdapat Kongres Kesatuan Kepanduan di Indonesia. Ya. Nah, kongres ini dihadiri oleh beberapa organisasi kepanduan yang anggotanya ketika ditotal sampai 300 orang. Ya. Kongres berjalan dengan lancar dan menghasilkan salah satu keputusan, yaitu menyebut organisasi kepanduan sebagai Pandu Rakyat Indonesia. Ini untuk menyebut seluruh organisasi kepanduan di Indonesia. Ya, Pandu Rakyat Indonesia sesuai dengan asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Lanjut. Di tahun 1949 sampai 1950 Indonesia sempat menjadi negara RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, di waktu RIS ini terjadi momentum bahwa anggota kepanduan rakyat Indonesia, Pandu Rakyat Indonesia ternyata disetujui untuk menjadi anggota Biro Kepanduan Internasional di London. Jadi sudah bergabung di dalam organisasi kepanduan internasional. Ya, di akhir Desember 1945 ini muncul beberapa organisasi-organisasi berdasarkan latar belakangnya masing-masing. Lanjut, 1951. Ya, 1951 di bulan September. Wakil-wakil Pandu Rakyat Indonesia, ya, seperti Hizbul Waton, Al-Irsyad, Pandu Islam Indonesia, dan sebagainya, melakukan konferensi kepanduan. Lalu berubah lagi yang tadi namanya Pandu Rakyat Indonesia menjadi IPINDO. Ya. IPINDO itu apa? Ikatan Pandu Indonesia. Ikatan Pandu Indonesia ini yang nanti diakui sebagai anggota WOSM atau World Organization Scout Movement. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambaran orang-orang pada waktu itu ya, memegang bendera merah putih. Tampilannya seperti tentara tapi memang bukan tentara. Mereka juga dilatih semi militer tetapi untuk kegiatan-kegiatan kepanduan.
ya, dengan topi. Topinya zaman dulu sama nggak nih dengan zaman sekarang? Nah, seperti itu. Lanjut. Di tahun 1954, di sini digarisbawahi muncul ataupun berdiri dengan tegak ada Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, ya. Anggotanya dari Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Pandu Kristen Indonesia, ya, saling bahu-membahu membentuk Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI, ya. Ada juga Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia, ya, atau POPPI. Anggotanya ada dari Pandu Katolik, Pandu KBI, Perserikatan Pandu Putri, dan juga Persatuan Kepanduan Tionghoa Putri. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya orang-orang di sekitar tahun 1970, 1980-an ini, ya. Ini tingkat penegak, ya, sepertinya. Tapi roknya kok pendek ya. Nah, kalau yang cowok celananya panjang, makanya disebut penegak, ya, kelas sekolah menengah atas. Tapi ceweknya nih yang roknya pendek nih. Mungkin zaman dulu ya kurang kali ya. Oke, lanjut. Seminar di Tugu Bogor. Nah, di Bogor terjadi seminar yang dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai Pandu Agung. Ya, ibaratnya pemimpin kepanduan Indonesia. Lalu ada anggota IPindo yang diakui, Ikatan Pandu Indonesia, seperti Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, dan seterusnya. Ada juga organisasi kepanduan di luar Ikatan Pandu Indonesia yang diakui, Kepanduan Bayangkara, Kepanduan Putra Indonesia, dan sebagainya. Lalu juga ada Pandu Putri Indonesia seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi banyak sekali nih organisasi kepanduan pada waktu itu, ya. Nah, di sini ada gambar Presiden Soekarno pada waktu itu di tahun 1959 memberikan semacam tongkat simbolisasi ya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 terkait memberikan kepercayaannya untuk memimpin gerakan kepramukaan Indonesia. Bung Karno mengatakan, kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil. Artinya, meskipun kita di dalam sebuah kegiatan, sebuah kepentingan masing-masing individu ya, organisasi apapun, entah itu kepanduan atau organisasi apapun itu, ketika negara memanggil, kita akan melepaskan organisasi dan akan bahu-membahu atas nama negara untuk membangun ataupun untuk memperjuangkan negara. Seperti itu, ya. Nah, pernyataan Bung Karno ini kan relevan pada waktu itu yang Indonesia masih suka berperang, ya. Baik itu berperang dengan Belanda yang masih menguasai lagi di Indonesia ya, misalnya di Irian Jaya, ataupun juga berperang dengan para teroris-teroris yang berusaha memerdekakan wilayah-wilayah Indonesia. Nah, di tahun 1960 ini hampir dekat dengan hari lahir Pramuka, ya. Naik sampai sidang MPRS, ya. Kepanduan naik sampai sidang MPRS, dibicarakan di sana di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perlunya dasar pendidikan kepanduan Pancasila, ya, tentang pendidikannya perlu diadakan penertiban dalam sistem kepanduan. Artinya kepanduan di Indonesia perlu ada aturan-aturan yang membatasi dan juga yang mengatur supaya lebih seragam. Pendidikan kepanduan diintensifkan. Ini berkaitan bahwa setiap lembaga, mungkin itu berkaitan dengan lembaga pendidikan, perlu mengintensifkan kegiatan kepanduan di sekolah-sekolah. Menyetujui rencana pemerintah mendirikan pramuka, dan terakhir, kepanduan dibebaskan dari sisa-sisa Baden Powellisme. Nah, terkait dengan sisa-sisa Baden Powellisme, MPRS pada waktu itu bersikukuh untuk membuat pramuka Indonesia sesuai dengan orang Indonesia asli. Meskipun kepanduan atau pramuka itu meniru dari Barat, tetapi pramuka yang ada di Indonesia perlu memiliki jati diri atau ciri khas tersendiri, ya, seperti itu. Nah, menjelang 9 Maret 1961, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan ada Brigjen TNI Aziz Zaleh melaporkan bahwa 60 organisasi kepanduan dan tokoh-tokoh pandu Indonesia setuju untuk dipersatukan kembali, ya. Lalu 9 Maret 1961 di jam 10 malam, ini ada jamnya juga, organisasi-organisasi kepanduan yang ada sebelumnya dibubarkan dan melebur menjadi satu, menjadi Gerakan Pramuka. Sini ya, Gerakan Pramuka. Dibentuk 4 orang panitia, Hamengkubuwono IX, lalu Dr. Priyono, Menteri Aziz Zaleh, dan Menteri Ahmadi. Maka tanggal 9 Maret dijadikan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Tunas itu kan lahir ya, lahir tunas, ya, sesuatu yang baru, dan pramuka ini dianggap sebagai sesuatu yang baru, berbeda dengan kepanduan yang ada pada sebelumnya.
Di bulan Juli tahun 1961, ini juga masa-masa yang mendekati ya, semua organisasi tulus ikhlas meleburkan diri dengan dalam kegiatan pramuka, gerakan pramuka. Bendera-bendera Panji mereka tidak digunakan lagi, melainkan disimpan di museum, dan mereka menggunakan logo ataupun bendera Tunas Kelapa. 30 Juli kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Ya. Nah, ini ada susunan kepengurusannya. Tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia yang tadinya terpecah menjadi 100 organisasi, di situ akan melebur menjadi satu dan membentuk nama yang namanya Perkindo. Nah, ini namanya ada lagi, Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Ya. Lalu di tanggal 14 Agustus 1961 muncul Gerakan Pramuka. Diperkenalkan kepada masyarakat luas, apel besar di Jakarta diikuti 10.000 anak pemuda. Lalu ada dilantik Mapinas, Warnas, dan juga Warnari. Penganugerahan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia pada Gerakan Pramuka untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemuliaannya. 14 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pramuka, momentum di mana Pramuka dikenal sebagai organisasi kepanduan di Indonesia sampai sekarang. Nah, seperti itulah. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda perlu berbangga ya bahwa Pramuka di Indonesia sudah panjang ini sejarahnya, sudah memiliki pengalaman, dan kita tinggal meneruskan dan mempertahankan melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan. Oke, mungkin untuk materinya sampai di sini ya. Kegiatan selanjutnya adalah kuis. Silahkan siap sedia untuk mendapatkan link kuis di jam 12 di GCR, lalu mengerjakan maksimal pukul 13 atau pukul 1 ya, paling lambat kan kalau jadwalnya jam 12.30 ya. Seperti itu, terima kasih, selamat siang, salam pramuka.